Pasar kripto hari ini lagi panas banget. Sentimen fear masih mendominasi. Tekanan jual belum selesai, dan banyak yang mulai spekulasi tentang siklus berikutnya. Dengan kondisi makro global yang berubah-ubah, market makin sensitif sama setiap kabar baru, apalagi dari Amerika dan Eropa. Harga Bitcoin turun drastis dalam seminggu terakhir, dan sinyal-sinyal utama siklus justru makin menarik untuk dipantau. Semua pembahasan di video ini ditujukan hanya untuk edukasi dan analisa, bukan sebagai saran finansial. Pastikan selalu lakukan riset tambahan sebelum mengambil keputusan di market kripto. Jadwal ekonomi minggu ini benar-benar padat dan sangat menentukan arah pasar global, termasuk kripto. Dari data non-farm payrolls Amerika yang mixed, sampai keputusan The Fed yang baru saja turunkan suku bunga, semua bikin pasar makin volatil. Selain itu, Eropa dan Inggris juga sedang menghadapi data inflasi dan tingkat suku bunga baru, yang pasti bakal memicu pergerakan besar di aset risiko seperti kripto. Yang pertama, keputusan The Fed memangkas suku bunga 0,25% untuk ketiga kalinya secara beruntun sempat bikin heboh. Banyak pelaku pasar yakin, ini jadi bukti bahwa Bank Sentral Amerika serius untuk menjaga stabilitas ekonomi dan cenderung lebih dovish di tahun 2026. Efek langsungnya, likuiditas makin deras. Dan ini seringkali jadi bahan bakar utama buat rally kripto dalam kondisi suku bunga rendah. Update kedua datang dari laporan pekerjaan Amerika. Data non-farm payrolls naik 64.000 di bulan November. Sementara tingkat pengangguran justru tembus 4,6%, tertinggi sejak tahun 2021. Sektor kesehatan masih kuat, tapi transportasi dan perhotelan justru merosot. Data kayak gini biasanya bikin investor jadi lebih hati-hati, dan bisa jadi momen migrasi dana ke aset yang dianggap lebih aman seperti Bitcoin. Nah, soal inflasi, datanya baru rilis, dan angka tahunannya 2,8%. Walau lebih rendah dari rekor sebelumnya, tekanan ke daya beli tetap terasa. Banyak analis debat, ini cuma inflasi sesaat atau justru tren berlanjut. Kalau tekanan harga belum reda, Bank Sentral bisa saja tahan suku bunga tetap rendah. Dan sejarah nunjukin, ini sering dimanfaatkan investor kripto untuk cari peluang cuan di tengah gejolak pasar. Indeks Fear and Greed masih dominan fear, nilainya 25, bahkan sempat turun ke 22 kemarin. Ini menandakan market lagi pesimis, tekanan jual makin berat. Tapi biasanya, fase fear ekstrim kayak gini sering jadi momen akumulasi oleh pemain besar, karena sentimen publik justru cenderung panik duluan. Buy cycle top saat ini memposisikan harga Bitcoin jauh di bawah level lampu merah. Kalau dianalogikan seperti alarm peringatan di jalan, posisi sekarang ibarat lampu kuning. Belum ada tanda pasar masuk top siklus besar, tetap harus waspada kalau tren mulai berubah drastis. Puel multiple masih di bawah 1, tepatnya 0,78. Biasanya, angka serendah ini mengindikasikan fase siklus di mana tekanan jual dari penambang rendah alias belum ada euforia distribusi. Fase seperti ini seringkali muncul sebelum market menemukan dasar kuat untuk siklus berikutnya. Dari 30 indikator siklus yang dipantau, belum ada satupun yang benar-benar memicu alarm jual. Yang paling menarik hari ini, Bitcoin ARH 999 Index baru di 0,53. MVRV Z-Score di 1,04 dan kripto Bitcoin Bull Run Index di angka 54. Artinya, mayoritas indikator siklus masih jauh dari area euforia dan tekanan jual besar-besaran. Untuk Bitcoin, posisi harga sekarang di 87.623. Harga baru saja memantul dari area support kuat di 85.200. Dan mulai menguji zona bawah Bollinger Band time frame 4 jam. Ada skenario utama, yaitu kenaikan menuju 89.000, 90.000, sampai 91.650 jika reaksi beli berlanjut. Tapi kalau tekanan jual balik, area support sekitar 85.200 tetap harus diamati, dengan alternatif terjadi breakdown menuju area 82.000. Secara struktur, pergerakan sekarang berada di fase konsolidasi setelah turun tajam, jadi peluang reaksi cepat cukup tinggi di level-level teknis utama. Ethereum saat ini bergerak di 2.953, sempat bounce dari dekat lower Bollinger Band dan support 2.815. Kondisi RSI 70 sangat oversold, menandakan tekanan jual sudah mulai melemah. Skenario utama,
Ada potensi kenaikan jangka pendek ke area 3.000, 3.069, dan 3.146. Tapi kalau harga gagal bertahan di atas 2.931, masih ada kemungkinan turun menguji support 2.800. Struktur market sedang mencari pijakan baru di tengah volatilitas makro yang tinggi. Untuk BNB, harga bergerak di sekitar 875, berada sedikit di bawah middle Bollinger Band timeframe harian, dan baru rejection dari area lower BB 4 jam. Ketahanan support di 846 terbukti cukup kuat, ditambah RSI mulai keluar dari zona oversold. Skenario utama adalah reaksi naik menuju 883, lalu ke psikologis 900, hingga resisten berikut di 920. Namun, skenario alternatif, jika terjadi retrace, support kuat masih di 846 sampai 840. Area inilah yang wajib dipantau saat market swing deras. Solana lagi bergerak di 128,6, habis memantul dari lower Bollinger Band harian. Tekanan jual sebelumnya bikin RSI 2 digit, menandakan potensi bounce mulai terbentuk. Skenario utama saat ini adalah pergerakan ke 133, lalu resisten selanjutnya di 136 dan 140. Kalau harga gagal breakout, support kunci tetap di level 124,8. Struktur market saat ini menunjukkan konsolidasi habis arus jual deras. Harga XRP sekarang ada di 0,113, baru saja memantul dari bawah Bollinger Band di timeframe harian. Struktur candle 4 jam nunjukin higher low tipis, sementara area support di 0,127,5 cukup solid. Skenario utama, rebound menuju resistance 0,136, dilanjut 0,14 sampai ke target atas di 0,142. Kalau reaksi negatif muncul, support 0,127 harus siap dipantau untuk antisipasi penurunan lanjut. Doge lagi konsolidasi di 1,923 dengan tekanan jual signifikan. Baru saja mantul dari lower Bollinger Band timeframe 4 jam. RSI 7 dan 14 di bawah 25, menandakan kemungkinan bounce teknikal meningkat. Skenario utama, harga bisa bergerak naik ke 1,98, 2,01, lalu 2,05. Tapi kalau support 1,875 ditembus, bisa saja ada penurunan lanjutan. Area reaksi penting wajib diperhatikan saat volume mulai naik. Analisa dan pembahasan di sini ditujukan untuk edukasi dan wawasan market saja. Segala keputusan trading tetap menjadi tanggung jawab masing-masing, dan pastikan selalu kelola resiko dengan bijak.